Saya paham Trinitas ini. Paham sekarang paham. Udah paham aja, Bang. Kau kok pusing di batunya, esnya sama batunya, sama airnya, bukan kulkas sumbernya. Yang bisa bikin es batu itu kulkas, bukan airnya, air bodoh itu. Yesus itu air, kulkas itu Bapa. Kenapa kau anggap Bapa bukan Tuhan, cuma Yesus yang Tuhan? Goblok sekali Kristen-Kristen ini. Kalian ini doktrin-doktrin kudeta. Kristen ngegoblokin Kristen, aneh aja kau. Iya, masa Bapak enggak dihitung Haji? Sedangkan Yesus sendiri sudah bilang di Yohanes 4 ayat 24, 23, 24, sudah waktunya kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Loh, Yesus sendiri yang ngomong kok, masa Yesus goblok apa? Atau kalian yang goblok Kristen-Kristen ini? Oke, ketika kalian Yesus ini terlalu ketika Yesus berkata ketika begini, Yesus apa lagi? Ketika Yesus berkata kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, itu maksudnya apa itu? Iya, dia perwakilan daripada kekuasaan yang telah ada. Kan dia Yesus Kristus penggenapan janji Bapa kepada Daud. Karena Bapa dulu sangat ingin menjadi perwakilan bisa dikasihkan ke Nabi. Kenapa segala kuasa di surga ya sudah kalau diberikan kepadanya? Sekarang saya baca Wahyu 5 ayat 6. Siapa yang bertanduk 7 yang bermata 7 di depan tahta Bapa itu? Kau bacalah Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6 dan 7 supaya kau tahu ceritanya itu. Siapa itu domba? Jangan katanya kitab suci. Kenapa tidak mau ke situ? Kamu Kristen. Nah, ini yang bikin Kristen. Saya Kristen karismatik. Game over. Bukan prosetan. Oh, karismatik apa kau? Karismatik banyak masalahnya, bukan cuma satu. Kau baca Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Seekor anak domba bertanduk 7 menerima gulungan kitab kehidupan dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Paham kau? Jam bodoh. Kuasa apa yang kau maksud? Ini yang bikin Kristen makin rusak ini gara-gara kalian ini yang bodoh-bodoh naik komal ini. Jauh banget kamu ini. Orang ini jauh banget. Si Wayan, tunggu dulu, si Wayan ini orang Hindu nggak ngerti yang kayak gitu-gituan. Kita mau ngomong kau nggak ngerti yang kayak gituan. Nggak ngerti. Tengok dia itu lebih Kristen Wayan lebih Kristen dari kau itu begitu. Game over. Bikin malu karismatik kau. Mana sih? Saya dari tadi ketawa-ketawa kau tidak. Kau dari tadi saya ketawa-ketawa nggak malu rupanya. Karismatik itu Protestan, kamu ini gimana sih? Karismatik Protestan, Prosetan iya, bukan Protestan. Nggak ada ajaran karismatik kayak begitu. Gimana? Saya Protestan. Masa yang tertulis lain? Kau Prosetan, Saya Protestan iya, kalau Prosetan ya sudahlah. Mau gimana lagi? Saya Protestan karismatik. Wah, Protestan ya, ada Pak. Saya baru dengar juga Protestan karismatik ini. itu di bawah di bawah ada yang typing Mr. Fiktif. Apaan tuh Mr. Fiktif? Nggak keruan Toto Al-Hijr 6 apaan ini? Sakit tuh. Enggak, Bang, game over ini apa tadi Trinitas dia juga? Dari Protestan, Wayan, bukan dari karismatik. Kalau kita dari karismatik juga, kita menganggap bahwa aku setengah karismatik, Bapa itu sang sumber. Bisa setengah-setengah pula. Setengah-setengah, yo pantas narasinya setengah-setengah. Betul nggak Bang Wayan? Aku bilang tadi, duluan mulutnya bercakap daripada otaknya berpikir. Otaknya belum sempat berpikir, dia mulutnya udah cakap aja tuh. Saya sebenarnya Aji, saya malu sumpah. Lebih Kristen Wayan daripada game over ini. Gini bang. Kalau secara naluri, akal, sehat, dipikir kritis, kita harus menyembah Tuhan yang tak terlihat. Ya, seperti itu aja kan Yesus yang mengajar demikian. Iya, sudah tiba saatnya kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Kan Yesus bukan roh. Oke, sekarang gini. Begitu loh. Biar diskusinya berjalan, gini loh biar enak ya. Di Yohanes 5:37 kan bunyinya begini. Bentar ya. Yohanes 5:37 bunyinya kan begini. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku.
Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat, dan segala firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, menurut pemahaman Bang Gemoper ini gimana Bang itu Bang ayat itu Bang? Silakan. Bukan itu pasti dia bilang itu cuma perumpamaan itu Haji. Ngelasnya pasti perumpamaan. Hubungannya sama si Gemoper kok. Gimana sih? Emang boleh ya? Emang boleh ini ya? Boleh ya kitab suci di perumpamaan gitu? Memang banyak mengandung perumpamaan, Bang. Tapi memang bahasanya itu bahasa perumpamaan. Bang Gemoper, menurut pemahaman Bang Gemoper seperti apa? Silakan Bang. Cuman kan nggak semua. Biar ada edukasinya gitu loh buat teman-teman. Nah, baik yang Islam maupun yang Hindu kan gitu loh. Ya silakan Bang Gemoper. Kalau saya sih belum sedalam itu pelajarinya yang itu. Yohanes 5:37 loh. Bapa Iya. yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutusnya. Nah, pertanyaan saya, menurut pemahaman Bang Gemoper ini seperti apa ya itu? Silakan. Yang mendengar itu kan mungkin ada cuman Yesus aja. Nah, kalau memang Yesusnya yang hanya kalau Ini yang berkata Yesus loh. Yang berkata Yesus. ya berarti benar kata-kata Yesus itu. Yesus tidak pernah melihat Bapa juga gitu kan? Nih sekali lagi ya. Nih ayatnya. Ini yang berkata Yesus nih. Iya, iya aku tahu, aku ngerti maksudnya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Itu loh. Ya kan. Ya ini mah kita mah sharing aja Bang. Kita bukan saling memojokkan atau gimana. Enggak. Enggak seperti itu kita. Jadi supaya ada edukasinya. Jadi, menurut Bapak kan tadi kan Abang kan percaya Yesus itu Tuhan yang terlihat kan begitu. Lalu di Yohanes 5:37 ini pemahamannya seperti apa gitu loh. Ya kalau dari apa dari mata dari kacamata kita kelihatannya kontradiksi. Tapi Iya, gimana caranya kau buat supaya jangan kontradiksi gitu. Coba buat. Itu tugasmu. Jadi biarin aja, nggak usah pusingin. Tugasmu itu jadikanlah semua bangsa muridku. Ini Bang Wayan ini sampai tadi dia bilang jangan sampai anakku mengenal agama ini. Coba kok robah apa itu stigma Bang Wayan itu. Jangan sampai gitu. Anak kamu nggak usah mengenal agama ini, tapi kamu harus kenal yang namanya Yesus sebelum dia mati. Saya sudah mengenai loh Bang. Tadi saya naik. Itu cuma cakap-cakap aja. Terus beli haji sama beli Saiful ini sudah memperkenalkan yang namanya Yesus. Yesus dilahirkan manusia, lahir jadi manusia. Kenapa Anda Tuhan kan? Sedangkan tadi Bang Karen juga menyebutkan menyembah Bapa dalam bentuk roh dan kebenaran. Sedangkan kata-kata Bapa ini hanya ada di kekristenan, bukan di Hindu, bukan di Islam ataupun di agama lain kan gitu. Bahwa intinya gini loh, Bapa itu pusat kan gitu, betul ya? Ya, sang sumber. Iya, sang sumbernya lah, intinya sumber dari segalanya. Di Bang Wayannya. Nah gitu, maksudnya kenapa tidak menyembah yang sumber intinya itu? Kenapa harus menyembah yang diutus gitu loh? Kan Iya, ya, karena kalau kamu kalau saya begini, saya lebih Kristen Wayan daripada Game Over. Game Over panggil Bapak, Wayan panggil Om. Tapi lebih Kristen Wayan ini daripada Game Over ini.
lebih deketan Iya kan? saya daripada Padahal iya kan, padahal panggil Om, ya kan? manggil Kau Tuhan pakai Om. panggil Bapak tapi tidak kenal. Oke, sekarang ini Panggil Bang Gim Bapak Oper tapi mungkin tidak mau kenal. bertanya kepada Pak Wayan terkait iman Pak Wayan. Silakan Pak Gim Oper. Lanjut. Mungkin Pak Gim Oper mau bertanya tentang Banyak imannya perbandingan. seperti apa gitu, biar gantian, biar enak diskusinya. Silakan. Oke, kamu harus buka Filipi 26 Ya kok Filipi 2 Filipi ayat- dibuka? Oh, Filipi. Pak Wayan Hindu. Oke. Kok Filipi pula kau suruh buka? Kagak ada. Sebentar. Ini ada aplikasinya kan ya? Kalau ada aplikasinya saya buka nih. Enggak. Dia pikir Pak Wayan itu Kristen. Oh, saya Hindu beli, saya Hindu. Ini bisa lihat nggak? Iya. Apa yang saya baca ya? Oke. Terjemahan sabda berbunyi siapa yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia. Nah, Ini yang itulah berkata siapa? Yesus. Yesus. Bukan Filipi kok Yesus? Paulus. Paulus itu. Oh, enak Ini kali kau. bukan ini menceritakan tentang siapa? Tentang Yesus gitu. Iya boleh, tapi Iya, bukan gini, Yesus yang Bang, ngomong. Bang. Iya. Bang, saat Anda mengatakan apa tadi Kristen itu apa artinya Kristen apa? Pengikut Yesus. Nah, pengikut Yesus, Anda lebih percaya perkataan Yesus atau perkataan siapa ini tadi? Paulus. Ya? Kali ya Bang ini. Gila kali ya. Paulus Gila. itu diutus Yesus ya. Paulus diutus Yesus untuk mengatakan Paulus hal ini. diutus Yesus. Oke, Iya. Paulus diutus Yesus diutus Bapa. Lebih percaya yang diutus Bapa atau yang diutus sama Yesus? Mereka itu semua satu paket. Pak, ada tuh paket lu. Enak kali dia benar dulu paket. Bentar dulu, berarti Paulus ini Inilah yang disebut kalau Trinitas itu Paulus kita ikut lagi juga itu. sinetron ini. Tidak lah, tidak. Enggak Ah, ikut. Paulus salah satunya Trinitas. Paket. Sudah satu paket kan berarti ngikut lah. Bingung sumpah. Bingung. Akhirnya masuk dia. Bener bingung saya. Kan tadi katanya ada Kan- Trinitas, Bapa, Jadi- Yesus, sama Roh Paulus Kudus. ini. Tiga. Roh Kudus. Roh Kudus ini Paulus. Paulus nggak ikutan ya nak aja. Tapi dia bilang satu paket tadi masalahnya. Ya makanya saya tanyakan ini. Betul. Wayan udah betul. Kalau satu paket. Tapi ada juga sih ayatnya Bang. Tapi ada Berarti saya ayatnya. nggak salah dong. Tapi ada ayatnya loh Bang. Enggak salah. Wayan udah betul. Sebentar, Bah. Tapi ayatnya ada loh. Bahwasannya Yesus itu Bapa itu sendiri loh. Ada. Ada. Iya. Korintus 4:15 deh kalau nggak salah. Yesus Bapa itu sendiri. Iya. Yang itu ya. Iya, nih aku bacain ya. Aku dalam Bapak dalam aku bukan. Bukan. Habis itu bingung siapa yang di luar. Bukan nih, sabar nih ya, aku bacain 1 Korintus 4:14 ya. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Bapakmu. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Paulus. siapa? Paulus. Paulus. Nah, itu benar berarti Bapa. Dia mau jadi bapak tapi bang. Pak Yesus Ada tiga bapak berarti. Ada bapak di sorga, bapak Yesus, bapak Paulus. Habis itu gini. Tadi satu gimana paket. bilang? Itu nggak masuk hitungan. Aku yang malah yang bingung yang itu. Nggak ngerti. Aku dalam bapak dalam aku, yang di luar siapa? Coba. Siapa bang Karen? Aku dalam bapak dalam aku. Siapa yang di luar coba?
Aku mikir juga, kalau orang ini semua di dalam, siapa yang di luar? Kok Ini gini loh, kolor lah baju, Tuhan itu daster. kan tunggu dulu. Tuhan itu kan nggak dibatasi ruang dan waktu. Gitu loh, makanya kamu nggak akan ngerti. Loh, saat mengatakan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Yesus hidupnya di bumi loh. Luar biasa Bang Wayan. itu sedikit ya. Siapa namanya tadi ini game over. Makanya saya bilang. Game over. Ini Saiful, membuktikan saya apa bilang yang ku bilang tadi Bang Wayan. Mulutnya duluan ngomong daripada otaknya bekerja. Itulah dia. Ya nggak gitu juga sih, ya kita hargai aja. Bang. Kita nggak apa itu kan. Mana? Nah, itu loh. Enggak, waktu saat Makanya Bang saya Game Over heran. mengatakan Memang tidak ada waktu itu kan, Yesus kan hidupnya di bumi, mati di bumi, hidup di bumi, Bangkit di bumi. bangkit. Oh, bangkit juga kah? Bangkit lah Bang. Kalau enggak gimana mau jadi Bangkit Tuhan? bangkit. Waduh. Bangkit kan sama Bapa. Oh, dibangkitkan dia Dibangkitkan percaya. sama Bapa, iya. Kalau bangkit Supaya- sendiri berarti Kalau Supaya dia ayatnya menjadi- memang betul, kalau ayatnya memang betul sih. Ya, gitu loh. Allah yang membangkitkan Yesus dan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Itu loh ayatnya itu Bu. Bapa. Kenapa tidak fokus ke Bapa gitu loh? Orang Kristen. Nggak bisa kan kau baca Yohanes 6 ayat 40. Ini sedap nih. Yohanes 6 apa? Yohanes 6:40 katanya dia. Tanyakan Bang Wayan apa? Apa? Isinya. Aku adalah jalan dan kehidup, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bukan, Itu dia. salah. Bukan? Berarti kan ada Bapa. Bukan. Itu mah 14:6. Ini mah 6:40. Oh, Bunyinya ini kalau 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ah, Udah. oh enggak dibangkitkan tuh. Kehendak siapa? Kehendak Bapakku. Kehendak Ya Bapa udah, Bapa. berarti kan kehendak Bapa, bukan Ya, kehendak itu Yesus. kehendak Bapaknya itu apa? Yaitu supaya setiap orang yang melihat Yesus dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, dan supaya Iya, Yesus sesuai gini. membangkitkannya pada akhir Sesuai. zaman. Iya, gini Bang, gini. Sesuai hidup yang kekal yang tadi, kita itu percaya bahwa Yesus itu hanya diutus gitu loh. Iya, tapi ini Kan kehendak tadi udah Bapa. dijelaskan. Kamu harus ikuti Iya, kehendak iya, Bapa. ya. Saya baca ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup Hidup yang yang kekal. kekal. Iya kan? Dibangkitkan. Kalau percaya ya percaya, karena percayanya sesuai yang apa tadi lah, hidup yang langgeng itu loh, percaya satu-satunya Tuhan dan percaya Yesus yang diutus. Oh, ya Yohanes itu, 17:3. itu loh. 17:3. Yang dimaksud sama Yesus itu gitu loh, hidup yang Wah, kekal. kali Bang Wayan lah. Jadi Yesus diutus Lebih bukan Kristen kita lah Bang. bukan malah menyembah Yesusnya, tapi hidup yang kekal Lebih yang Kristen, Bang mengakui Wayan. Tuhan itu hanya satu-satunya itu gitu loh. Wah, lama-lama aku saya jadi pengikut Kristus nih. Lain lagi nih. Tawayan. Tawayan, lihat nih, Yohanes Ya. 14 ayat 6. Kata Yesus Kata kepadanya, Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan Kan betul kan Bang Wayan? Yang tidak kami ada sampaikan seorang tadi. pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Ini tadi sudah dibahas. Akulah jalan dan kebenaran. Jalan sama tujuan itu sama nggak, Bang? Hah? Adalah Gini aja. Saya mau ke warung. Lewat jalan RT2. RT2 ini apakah warung? bukan. Gimana sih?
Masa jalan kok warung? Nah, Jalan ya jalan. benar kata-kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran, ya kan? Tidak ada seorang pun Ya. yang datang kepada Datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, Yesuslah penuntunnya ke arah Bapa. Iya, Bukan tapi kamu. kamu mau langsung, Betul. misalnya kamu mau langsung ke Bapa, kamu nggak mau melalui Yesus. Nggak bisa. Iya, memang melalui Yesus, tapi percayanya bukan jadi Tuhan gitu loh. Yang diutus hanya diutus gitu loh. Ya tuh kayak gini aja, kamu percaya nggak Yesus mati dan bangkit kembali untuk dosa kamu? Kalau di Hindu nggak ada, taunya mati ya mati. Reinkarnasi Ya baru makanya ada gitu kalau loh. nanti. Kamu harus percaya Yesus mati dan bangkit dulu. Apaan ini? Kok Sabar, sabar, Ini Bang. diskusi cuy. Kan dia kan sama-sama reinkarnasi. Baik, Pol. Gimana sih? Baik, Pol. Oke lah, Coba mau Gini loh, penginjilan. intinya gini loh. Intinya gini, walaupun kamu nggak pernah bilang, walaupun kamu nggak pernah bilang Yesus itu Tuhan, tapi kalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit itu dosa kamu, ya kamu bisa langsung bisa datang ke Bapa gitu loh. Kamu nggak harus panggil Yesus Tuhan juga sih. Terus gimana kalau saya Oh dosanya? ya. Terus kalau dosanya saya banyak gimana? Kenapa? Berarti Bang Karen Kalau dosa saya nggak banyak sesat dong. Oh, dosa saya lebih banyak daripada kamu. Iya, terus masa tetap masuk Bang surga? Karen aman Bang. Nggak sesat abang Bang. Ya boleh lo nggak manggil Yesus Tuhan. Gimana gimana? Yesus itu kan Lord dalam bahasa Inggris, Tuhan. Kalau Ya, sabar dulu. Tuhan, Tuhan di Berikan atas segala kesempatan Tuhan, dulu nih ya, buat ada Bang ayatnya. Wayan. Mungkin Bang Wayan masih penasaran gitu loh. Nggak gimana maksudnya? Lanjut. Kalau seumpama mati dan bangkit, kalau matinya saya percaya karena memang ada yang salib kan. Allah, Lihat nih, Pak Wayan lihat nih. Allah. Yesaya 1:18. Firman Tuhan gini ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti Muhammad salju. tuh toko fiktif Sekalipun itu berwarna merah seperti kain Apaan? udah pernah ada. akan menjadi putih Lihat seperti domba. lihat nih Bang Wayan. Kayak gini lah. Tinggal Sekalipun tinggalkan dosamu nih. merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti Muhammad salju. itu Sekalipun berwarna toko merah seperti fiktif. kain Jadi Tidak ada, tidak pernah ada itu. diam aja dulu ah. bulu domba. Gitu loh. Oh, berarti gini Bang. Berarti hanya percaya sama Yesus mati dan bangkit, dosa terampuni gitu. Betul, benar. Berarti Yesus tidak pernah mengajarkan untuk apa itu namanya? Tobat gitu, nggak ada kah? Ya bertobat itu menerima Yesus. Ada. Loh, bertobat kok menerima Yesus? Gini Bang, Iyalah. bentar. Abang game over. Ada aja game over ini. Gini, Bang game over Begini, punya Wayan. dosa banyak. Ada dosa banyak. Terus Yesus menyuruhnya bertobat. Iya. Abang nggak bertobat, tahu-tahu percaya sama Yesus gitu aja udah hilang dosanya gitu. Ya otomatis itu datangnya menerima Yesus itu dulu, menerima Yesus dan bertobat itu udah satu paket juga. Enak Nah, kali ya Satu paket juga nih. Enak kan, Bang Wayan? Enak kan? Enak nggak? Iya. Bang Wayan. Nah, enggak seenak. Coba pikir-pikirkan juga Bang Gini Wayan. loh, misalnya gini, kalau kamu ke KFC beli ayam goreng, pasti kan dapat nasi juga, KFC satu bah paket, analoginya. satu paket kan. Udah biarin Itu ada kentang goreng. Ada Apa? sausnya. Mereka juga berhak untuk bernarasi gitu loh. Ya silakan. Boleh. Gimana? Cuman jangan yang enggak lah analoginya. Saat dia mengatakan KFC ada ayam, Aku di- jadi lapar. ayam. Gitu loh. Sah. Saat mengatakan ayam di KFC bukan cuma ayam, ada potato, kan gitu. Iya, tapi kan kamu Boleh kan? kamu kan French pilih nggak paket bikin yang kenyang. kamu kan pilih paket yang termurah dulu, nggak usah yang fancy Waduh, Mak. yang termurah dulu. Trinitas yang Pasti termurah Bang. yang paling murah itu kan pasti kamu beli ayam ada otomatis ada nasinya gitu. Ya, ada nasinya, ada sausnya. Iya.
Nggak mungkin kan kamu nggak dikasih sendok. Ya. Wah, itu langsung dapat sendok juga itu. Nggak mungkin kamu Ada harus KFC juga. sendok, KFC nggak ada sendoknya. Wah, brengsek itu KFC. Ya, KFC memang cuci tangan, mana ada pakai sendok. Gimana ini? Game over ini tidak pernah masuk KFC ini berarti. Kesian ini anak. Di KFC sendok sama garpu. KFC itu makannya pakai tangan. Game over. Aduh, piring aja nggak ada. Perutku sakit. Masih. Nu. Jadi beginilah Wayan, wajah-wajah kami Kristen ya, kadang ada hitam, ada putih, ada kuning, kelabu, hijau, macam-macam. Buto hijau, ada buto kuning. Paham sekarang. Enggak gini, sekarang saya mau tanya Bang Game Over nih. Trinitas itu apa Bang? Saya coba Apalagi sandingkan. Trinitas, bingung Saya coba jawabnya dia. gini Bang, bentar. Saya coba sandingkan Trinitas dan Trimurtinya saya. Oke. Kalau Trimurti itu bagaimana Wayan? Saya juga pengen tahu Hindu Pengen ini. tahu saya. Bang Game Over Trinitas kan ini? Iya, iya silakan Bang Wayan, Trimurtinya seperti apa, tinggal jelaskan kepada Jelaskan Trinitasnya. Trimurti. Trimurti itu bagaimana Wayan? Enggak, saya tanya Trinitas dulu. Nanti saya sandingkan sama Oh, Trimurti. Oh, Trinitas itu ayatnya ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapa, Firman dan Roh Kudus itu adalah satu, Esa, Ehad. Itu. Kalau Itu yang Trimurti palsu bagaimana itu. Wayan? Itu ayat palsu loh, enak aja sembarangan loh. Ya udah, itu kan katanya Game Over kitab suci, Haji. Kalau Wayan bagaimana Wayan? Trimurtinya saya nggak ngerti. Saya pengen tahu Trimurti Trimurti. kan Trimurti Indo Bali nih. Iya, jangan Atau jangan India India. lah, India kejauhan sini. Bali lah, kan yang dekat-dekat lah. Siapa tahu saya dapat istri Bali satu kan lumayan. Ah, iya. Biar ada ilmu sedikit. Astaga. Trimurti itu apa gimana itu penjelasannya, Wayan? Trimurti kan sebutannya gini loh, ada Brahma, Wisnu, Siwa, ya kan? Di situ kan penciptanya kan Brahma. Kalau Wisnu kan memelihara lah, pencipta, maksudnya alam semesta ini Brahma. Itu hanya dewa loh, Hmm. dewa. Hmm. Wisnunya itu pemelihara dan Siwa pelebur atau penghancur. Di situ memang ada 3 dewa, bukan jadi apa? Bukan satu gitu, bukan, memang 3. Itu semuanya diciptakan. Brahma, Siwa, Wisnu itu diciptakan oleh, kalau bahasa Sang Hyang umumnya ya Widi. Tuhan, kalau bahasa kami Sang Hyang Widi gitu loh. Sang Hyang Oh, Widi iya itu paham lah saya. Brahma untuk Kalau kalau di Kristen Trinitas itu bukan berbicara tentang dewa atau utusan, bukan, berbicara tentang sosok pencipta. Begitu Wayan. apa itu Trinitas itu sebutannya apa? Ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Berarti di situ penciptanya siapa? Ya, tiga-tiganya itu sama seperti tubuh, jiwa, roh, begitu loh. Oh, berarti mereka terpisah gitu ya? Ya, jadi Bapa tidak terpisah. Bapa mewakili raga, Firman mewakili jiwa, Roh Kudus mewakili roh. Itu Trinitasnya Kristen yang asli. Yang asli loh ya, kalau yang abal-abal saya nggak tahu lah. Karena banyak yang abal-abal di ketiganya itu, toksing soalnya. yang menciptakan Iya ketiganya kan, itu. Bapa, Firman dan Roh Kudus adalah satu. Mereka sama seperti Karen, satu. Karen itu mempunyai tubuh, jiwa dan roh, ya satu, bukan 3. Gitu loh, Wayan. Itu Trinitasnya Kristen yang asli.
Tapi Cuma Wayan cuma kadang kalau di satu perjanjian pikiran. lama, Enggak, firman ini cuma siapa? apa kadang Bapak ini siapa? Bapak jiwanya itu- jiwanya ala Bapa, jiwanya Bapa. Oh. Berarti Yesus nggak ada di situ Ya, ya? jiwa ilahi. Belum, Yesus Yesus nggak ada adanya gitu. nanti di perjanjian baru setelah firman turun jadi manusia. Begitu. Yesus nanti adanya setelah firman turun, nusul, inkarnasi gitu loh. Oh, paham. Yang Yesus ada nusul sejak- itu cuma sang firman, Bapa tidak, Roh Kudus tidak ngikut, ngono loh. Itu ajaran Trinitas yang benar. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau ada Kristen yang bilang firman itu perkataan, itu anjing. nggak boleh gitu. Memang anjing, masa firman perkataan? Kalau firman perkataan berarti anjing juga dari firman. Apakah Yesus sama dengan anjing? Makanya saya bilang, kalau ada yang bilang Kristen-Kristen yang bilang firman itu perkataan, itu Kristen anjing. Menurutmu itu yang kayak gitu kasar. Firman itu pribadi Bapa. Ya harus Yang kasar. Kan saya bukan cari jemaat. Kalau saya cari jemaat, saya lembut-lembut. Kan saya tidak butuh duit ini. Saya cari kebenaran. Ya kamu jangan bawa-bawa nama Yesus tapi pakai nama binatang. Oh, Aduh, ya Yesus ingat ya. kita wahyu domba bertanduk Yohanes tujuh. bilang apa? Inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Ini benar-benar iya tadi ada bahas itu. Oh ya sudah, saya Kayak tidak gitu, pakai nama bro. Yesus, saya pakai domba lah. Ya Yesus disebut sudah, anak begini domba. Wayan. Yesus Kristus itu perwujudan daripada domba bertanduk tujuh, bermata tujuh di Wahyu 5 ayat 6. Dan domba bertanduk tujuh dan bermata tujuh itu menerima gulungan kitab kehidupan dari tangan dia yang duduk di atas tata. Wahyu 5 ayat 7. Ya. Itu Wayan. Jadi itulah Boleh Yesus, gua sosok marah. Yesus Kristus. Itu ajaran Kristen yang benar. Jadi bukan Wayan. Yesus Bapa, Bapa Klot. Pak Wayan, Iya. kalau Pak Wayan mau tahu tentang kekristenan nggak usah pusingin tentang apa Trinitas nanti kayak gitu, nggak usah dipusingin, percaya aja Yesus mati dan bangkit itu aja udah selesai. Mana gitu? Kok pikir orang Enggak gampang gini itu? loh, Bang. Kali kok. Ini aja Pak Wayan Menjawab aja itu kok nggak game bisa di. over. Ada Ayo, aja Wayan. nih game over. Pak Wayan Iya, Jawab lagi aja kok nggak kita bisa kok masih suruh orang ikut kau hidup. gimana? Pak Wayan pergi aja ke toko Bukan beli cuma percaya foto. Yesus. Gini loh Pak Wayan, Gini. pergi aja ke toko beli foto Tuhan Yesus yang disalib gitu aja udah selesai, percaya. Aduh. Tunjukin keluarga. Apaan ini? Udah. Jangan Gini, Wayan, Bang. itu sesat. Itu nanti kau sembah foto Memang nggak nanti mau kau Wayan. Wayan pun. Jangan Wayan, Gini. itu sembah apa Iya, sesat itu. Iya, Apa gini, udah gini jangan? bang, gini bang, gini bang. Kan Kristen ini kan terbagi beberapa denom. Otomatis salah satunya ada yang paling benar dong. Nah, itu yang Paling saya benar cari. sesuai yang paling benar. tertulis. Yang paling benar sesuai yang tertulis. Bukan ngarang-ngarang bebas. Iya betul. Soalnya di gini. Mungkin di Islam atau di Kristen Hindu mungkin sama. Yang namanya kitab suci kan tidak boleh dirubah kan betul. Nggak mungkin. Nah itu kalau ditambah-tambahin kan juga nggak boleh. Nggak boleh. Saat tadi contoh di Yohanes berapakah itu yang dituliskan kan harusnya memang itu yang harus dilakukan kan gitu. Iya. Ya, betul. Nah, mungkin yang itu yang betul. Tapi kalau seumpama ada kata-kata ini perumpamaankah, ini apakah? Kalau menurut saya nggak masuk karena kitab suci ya udah paten di situ gitu loh. Wayan lebih Kristen daripada game over ini. Wayan masuk surga ini kalau begini-begini ini. Tapi Karen kamu bilang kamu kan karismatik. Kamu pernah nggak dengar suara Allah? Apa?
Kau pernah Ya nggak dengar? Allah, suaranya tidak bisa kau dengar, udah dibilang. Enggak pernah. Kalau ketemu Yesus saya pernah. Gimana dong? Ah, Maksudnya ketemu udah Yesus pernah ketemu gimana? Yesus belum Game Over? Belum, belum. Belum pernah ketemu Yesus. Kau maki Yesus, dia akan muncul sama kau. Saya maki Yesus baru dia datang. Maksudnya maki Yesus bagaimana? Dia bilang lah. Saya bilang Yesus babi saya bilang Yesus babi anjing cukimai, dia datang sama saya. Anda ini sedang berbohong atau bercanda atau gimana sih? Bingung. Oh saya tidak. Oh kau mau dengar kesaksian saya? Saya setahun penuh sakit tumor paru-paru. Saya sebagai karismatik saya kecewa dengan Yesus karena tidak disembuhkan. Dan saya tidak mau menyebut nama Yesus lagi. Saya menantang Yesus. Saya mau manggil iblis. Saya bilang iblis ambil nyawa saya, jiwa saya serahkan sama kau. Yang datang Yesus. Terus dia bilang apa? Tanggal. Terus Yesus bilang apa? Yesus bilang kamu telah sembuh. Yesus cuma bilang kamu telah sembuh. Saya sembuh. Tumor paru-paruku, tumor ganasku hilang. Jadi Yesus datang menyembuhkan saya di saat saya bilang babi anjing cukimai kau. Paham kau? Paham? Nah, jadi kalau kamu ketemu Yesus gampang, kau maki dia muncul. Nah itu Begitu baru aja sesat repot. itu. Jangan begitu. Kalau itu Sesat gimana? Bu. Nyatanya saya sembuh. Dia mendatangi saya. Kesaksian lu. Kau tidak mengerti maknanya kan? Kau tidak mengerti makna daripada itu. Sekalipun dia dimaki, dia tetap mengasihi saya. Itu intinya bodoh. Game over bodoh kau. Gak dapat dia. Nggak dapat kau. Gak dapat orang ini, kamu Pak. bilang Oh. kita bilang siapa yang manggil orang bodoh dia akan dimasukin neraka. Oh, Yesus kau juga manggil dia bodoh. Yesus Orang lain sendiri. bodoh. Oh. Yesus juga memanggil orang bodoh. Berarti Yesus di neraka dong. Nah, bedanya kau bukan Ada Yesus. ayatnya. Jangan. Kau bukan Yesus. Makanya aja. Apa bedanya saya dengan Yesus? Saya dari dalam Yesus kandungan. itu Yesus Tuhan. dari dalam kandungan. Yesus berkuasa di surga dan bumi. Oh. Kau berkuasa di mana kau? Kan katanya. Oh, sekarang saya tanya, siapa yang potong kontol Tuhan kalau begitu? Hebat sekali Tuhan dipotong manusia kontolnya. Ayo jawab. Siapa yang potong bilang- kontol Tuhan? Nah, Kenapa harus kau kenapa pusing kan? kenapa nggak Jawab. pasukan Romawi aja sekarang kena siapa yang bunuh Tuhan? Oh. Siapa yang nombak lambungnya Tuhan? Masa Tuhan bisa Yes. ditombak? Lebih hebat mertua saya. Mertua saya loh, ditikam tidak Kebalik. mempan, digunting rambutnya patah guntingnya. Kok sekelas Tuhan kok bisa ditombak, bisa dipotong kontolnya bagaimana sih? Ayo kau Dia- jawab. Game over kau langsung kalau begini. Game dia bisa over sesuai dia namamu bisa kau. panggil malaikat, dia bisa panggil malaikat. Dia bilang kan dia bisa panggil malaikat untuk Saya juga menghancurkan bisa itu. panggil. Saya juga bisa panggil malaikat. Kata siapa? Cuma Yesus yang bisa panggil malaikat. Sombong kali kau. Kau kenal yang di TikTok yang namanya siapa ini? Yang orang Wanes ini siapa? Dulu ini John siapa? Siapa John siapa sih? Dia nantang saya bilang saya serahkan kau sama malaikat maut. Malaikat maut makan 2 hari dia mati, goblok. Paham kau? Yang orang JO itu. Sudahlah. Kau pikir nggak usah cuma Yesus yang bisa bertengkar. panggil malaikat? Ya kalau kau Mal- memberitakan Injil yang sesuai tertulis, jangan yang tidak tertulis begitu loh. Aku dari Beritakan tadi Injil aku kok yang bilang, tidak tertulis gimana? Caramu bicara kok kayak Ya, Mak. bodoh, anjing kayak gitu. Iya memang karena saya diutus seperti ini. Yesus datang sama saya karena saya maki. Gimana sih? Saya diutus sebagai penginjil api, bukan penginjil cari persembahan perpuluhan. Hei, Gimana ya kau? apa? Paulus juga itu pembunuh. Apakah kamu harus membunuh juga? Apakah dia harus membunuh lagi? Enggak kan? Saya tidak mengajarkan membunuh. Dari tadi saya tidak Ya, tapi kan mengajarkan Paulus, membunuh. Gimana Paulus sih? kan itu kan pembunuh. Dia kan pembunuh Kristen. Terus kamu pembunuh ke Paulus Saya- juga pembunuh Kristen? Enggak kan? Iya, saya nggak ngajar membunuh di sini. Gimana dong? Enggak, Paulus Saya apakah cuma Paulus harus bilang kalau membunuh? kau mau, nggak ada ajaran membunuh sama Yesus. Harus mengasihi. Ya udah kau Yang saya ngasih maksud orang, kalau kenapa kau kau mau bilang- bernarasi sesuai yang tertulis begitu loh. Saya jadi malu dari tadi, saya ketawa-ketawa kalau tidak ada perasaannya sama sekali dari tadi.
Saya saja udah tahan-tahan malu dari tadi. Karen, kau lebih menghargai presiden daripada Tuhan Yesus. Kalau depan presiden kau nggak mungkin bicara kayak gini, tapi depan Tuhan Yesus kau ngomong kayak gini. Di depan presiden kenapa? Presiden Pendo. Kenapa kalau saya bilang begitu? Iya, kau ini bukan depan presiden, nggak ada depan presiden. Kalau depan presiden langsung Basarnas apa ke apa? Langsung apa? Basarnas. Langsung kenapa Pakai Basarnas. presiden? Dihantam ku Basarnas. Basarnas pula kau bilang. Kau menghina presiden kau. Presiden masa dilindungi Basarnas? Menghina kau ya. Pampres. Tadi kau bilang Basarnas. Pas Mana yang Pampers, maksud kau bukan nih? Basarnas, ini game over. Game over ini latak peletek ngomong baru. Mau ngomong sama Wayan, Basarnas, Kristen Bah. Wayan itu loh dari tadi. Basarnas katanya. Pas Pampres, Basarnas, pas Pampres. Pas Pampers, bukan apa Pampers, bukan, salah juga itu, pas Pampers. Iya, tapi Yang kau masuk sebut akal, masuk apa akal. Pampers nanti. Iya, setelah apa? Saya lihat apa penjelasannya Bang Karen sama beli Beda ya? game over nih, sama-sama Kristen, masuk akal ke beli Karen sih. Soalnya apa yang tertulis ya dia yakin di situ gitu loh. Nggak tahu sih Kristen yang lain kayak apa, saya nggak belum lihat juga. Oh, kau ketemu JO lebih kacau lagi, Wayan. Yesus itu tidak dilahirkan secara manusia normal. Dia loncat dari dalam kandungan, dari lubang hidung katanya mereka bilang. Kalau dari narasi JO itu Yesus keluar dari lubang hidung sama lubang telinga. Ya mak. Oh, kau belum Kita ketemu dikira sama JO sama Wanes. Hancur kau. Lebih dikira parah upil. itu. Iya, makanya saya bilang Yesus kayak upil, berarti keluar dari dalam kandungan Bunda Maria itu. Keluar secara ajaib. Saya tanya sama mereka, keluar dari mana? Lubang pantat, lubang telinga, lubang hidung. Pokoknya dari lubang mana saja dia bisa keluar. Oh iya, hebat sekali kalau begitu. Saya bilang berarti lubang hidungnya Bunda Maria tidak perawan lagi itu kan, Yesus keluar Tapi- dari lubang hidung. Bang Karen, aku kan nonton itu, nonton film Mary Mother of Jesus, ya kan? Kenapa? Di situ waktu melahirkannya, memang zaman itu melahirkannya berdiri bang. Makanya Yesus bilang aku datang dari atas. Iya betul. Iya memang betul. Makanya Ya, Yesus bilang aku datang dari atas kan. Yombo saya kalau Tadi cara itu- melahirkannya kita di Alkitab enggak ditulis, cuma kan enggak tahu kalau tradisi orang Yahudi seperti itu ya mungkin ya betul. Nggak tahu. Pokoknya di film itu memang digambarkan melahirkannya berdiri. Ya itu mungkin tradisi orang Yahudi seperti itu. Itulah makanya aku bilang betul juga nih Yesus bilang aku datang dari atas. Dari atas jatuh ke bawah. Ya. Kalau tidur kan nggak bisa dibilang dari atas. Ya, Aku datang dari mungkin samping lah. Alah. Iyalah. Nggak, itu tadi apa? Beli haji tadi nerangin apa? Sebelum Bram aku sudah Oh, sebelum ada Ibrahim. Sebelum Abraham itu ada. pernyataan firman sebelum Abraham ada aku sudah ada, itu firman bukan Yesus. Yesus Kristus itu nama bagi kemanusiaan anak Maria, anak Yusuf, ya tunas Daud. Itu pernyataan firman. Jadi Yesus waktu masih hidup ada dua pernyataan, begitu loh Wayan. Kadang firman yang berbicara, kadang raganya sebagai orang Yahudi yang berbicara. Game over kemana ini game over? Katanya kau mau penginjilan cari jemaat ini. Game over ini cari jemaat aja manis-manis berarti biar kalau dapat keluar jemaat, dapat pergi gitu perpuluhan. kalah gitu. Nggak cari jemaat Kalau tapi Kristen-Kristen nggak bisa udah- menjawab gimana? Kalau berdebat enggak gini loh, Bah. tahu-tahu keluar gitu kalah gitu. Ya secara nggak langsung. Atau oh
caranya kayak gitu. mereka Gini, terus tahu-tahu keluar lah gitu. tambah malu nanti kalau ndak turun ke tiba-tiba Wayan. Pakai jurus Yusuf dia kabur biar selamat begitu loh. Tapi akhirnya masuk ini juga. Coba ada Kristen lain nggak coba? Banyak Kristen aneh-aneh Wayan. Seru no. Pokoknya kalau kau mau ketemu Kristen itu banyak lebih kacau lagi itu, yang JO, Marsion itu hancur sudah itu kau ketemu itu mereka itu. Lebih kacau dari Protestan tadi itu. Bang Karen aja bilang kayak gitu, gimana lagi? Jadi hati-hati, jangan kalian pikir semua Kristen itu benar. Nggak pada benar Karen. semua, 90%. Bang Karen, Gimana? Siapa? tadi kami cuma ngobrol-ngobrol sama Bang Wayan ini 1 jam paling ada. Tapi bisa kayak gitu dibantainya si Gemoper, coba. Percaya nggak Bang? Makanya Percaya kan, nggak? makanya Dia saya dari bilang, mulai nggak lebih tahu, Kristen Wayan. nggak tahu gimana konsep Kristen sampai seperti itu tadi. Kami nggak banyak ajarkan. Kami cuma cerita mengenai Yesus itu gimana, apa dasar orang yang menuhankan Yesus, dan cuman gitu-gitu doang. Tanya Bang Karen. Tanya Bang Wayan. Ya, yang menyebut Yesus Tuhan itu hanya di Indonesia, di Malaysia. Kalau di luar negeri, di Eropa itu Tuhan, Lord, Lord. bukan Tuhan. Kalau di luar negeri, di Barat, di Eropa itu masih sama, Ya, tidak oh berubah, my masih Lord, katanya. Tuhan. Iya, oh my Lord, bukan oh my God, bukan. Enggak. Dia bilang oh my Lord itu karena Yesus manusia. Iya. Cuma di Indonesia saja ini yang keblinger Kristen-Kristen ini. Makanya saya bingung dengan Kristen-Kristen Indonesia ini. Masa Bapak tidak dihitung, cuma dihitung anaknya. Ya betul kayak kata Bang Wayan tadi. Doktrin kudeta, ya kan wajar mereka ini kan doktrin kudeta. Mau kudeta Gimana? Bapak, jadi cuma mau ngangkat Yesus. Betul. Ketika diberikan kuasa, tetap aja yang memberikan kuasa yang lebih hebat. Iya. Teman-teman Kristen beginilah wajah-wajahnya itu. Kalau nggak nipu, nggak dapat makan mereka. Enggak, tapi terakhir dia bilang apa tadi? Enggak perlu menuhankan Yesus pun enggak apa-apa katanya. Penting. Bang Karin selamat bilang. Bang, abang nggak sesat banget. Iman buta, itu DP nama iman buta huruf itu. Itulah cara apa itu ya namanya? Tidak bisa memberikan gambaran, hanya bisa asal cakap kalau gue bilang. Ya, dia cuma nyakap tapi nggak pakai otak. Otaknya disimpan, ngomong aja. Duluan mulutnya cakap daripada otaknya berpikir. Iya. Otaknya di off dulu. Mulutnya Enggak, dia di on. gini bang. Ya begitu. Ya, yang penting ku jawab dulu nih, nggak mau tahu apa kejadian nanti. Mudah-mudahan Kalau aman. kita kan mau menjawab itu takut. Kalau kita mau Jebakan menjawab atau apa, takut kan? ini nanti pasti. Iya. Kan kita Pertanyaannya sudah- ke sana. Nah, ini pasti nanti Dia nggak peduli tuh. nanti kita nggak peduli biar dipermalukan. Aduh. Mudah-mudahan aman ya kan. Ngeri kali bah. Gara-gara begini Saiful, saya dikejar-kejar sama prosetan ini. Karismatik memang bukan dari prosetan.
kita dari kalau asal mula karismatik itu dari Katolik, dari Inggris. Katolik ya? Katolik Inggris. Dan Katolik langsung ya? Iya. Jadi kita pecahan Katolik langsung. Waktu Columbus ketemu Pulau Amerika, nah itu awal mula karismatik di situ. Abang di mana Bang Garen? Di Papua. Papua ya? Iya. Emang beda kah Katolik sama Kristen itu? Beda. Ya. Jadi Kitabnya aja kalau udah Katolik, ada tambahan Bang. iya kalau Katolik beda kitabnya, lebih banyak isinya. Lebih banyak isinya. Kalau Kristen sedikit, cuma memfokus pada Yesus begitu Wayan. Kalau Katolik dia fokusnya kepada Bunda Maria, mereka makan piring. Kalau kita makan bakso begitu loh. Kalau Katolik sampai piring garpu ditelan sama mereka. Banyak kali ya alirannya ya. Ya, 4.600 ya Bang? Ya banyak. Iya, ada Sama juga sih, ada sebenarnya mau 1 juta. Enggak, Ya. datang kawan tuh bilang apa? Semuanya nyembah Yesus gitu. Enak kali dia. Enggak semua. Enggak tahu dia ada yang sembah tetangga Yesus. Enggak, sebenarnya sama aja sama. Ya kalau Ya, udah sampai iya. 4.600 Bang, masa nggak ada yang sembah tetangga Yesus? Ada lah gua rasa. Kalau sesembahan itu cuma satu, ya cuma Allah Bapa. Kalau Yesus itu kami hormati. Ya apa beda? Nggak beda. Kami menghormati presiden ya seperti itu. Ya cuman Harga kebanyakan presiden. salah kaprah kan. Iya, mereka sudah mengilahkan begitu loh, jadi sesembahan. Nanti datang ditanya mana ayat Kejadian Yesus menciptakan langit dan bumi, bingung mereka jawab. Oh, Yesus Tadi saya menciptakan bertanya Yesus, bingung nanti dia di mana Yesus, nama Yesus dalam kitab Kejadian nggak ada. Karena Yesus ada nanti abad pertama. Kalau nggak ada Maria mana ada Yesus? Kan Yesus itu anak Maria, bukan Bapa. Jangan kau coba Kalau itu anak firman, alamu, ya. kan? Yesus salah katanya. Iya. Suka kali ya. Ya maklum lah, Saiful itu bocil-bocil pada kebelet penginjilan itu, mau dakwah tapi bodoh. Sebenarnya kan kejujuran Bang yang lebih Komal-komal. enak kita. Ya betul, kita bicara sesuai fakta yang tertulis. Betul. Begitu loh. Ya kayak Bang Wayan kan diterima di Komal-Komal Islam juga karena jujurnya aja. Iya kan? Iya. Aku rapat Bang sama Luga. Bang. Sebenarnya Sama Luga rapat. Sebenarnya sama aja. Sebenarnya Kenapa? sama loh. Karena aku nilai dia lebih jujur. Tak dibilang 3, ya 3 nggak apa-apa. Katanya. Ya kan? Nggak sibuk dia menjadikan 1. saya kalau ketemu Luga juga sekarang agak saya nggak berani. Kenapa? Karena menghujat Roh Kudus itu nggak ada pengampunan. Ya udahlah, kamu mau bilang Roh Kudus itu terserah kau lah. Tapi saya salah sebut nanti saya malah tidak diampuni. Agak geli saya kalau mau Bang, bantai Luga itu. Abang tahu kenapa? Kenapa aku dekat sama dia? Maksudnya dulu awal kali ku bante dulu awal kali. Pertama kali jumpa sama aku, ku bante. Tapi habis itu gini Bang, dia suka kalau udah emosi, mulut dia nggak enak Bang. Iya kan? Maksudnya memang dia orangnya nggak pendendam. Lontong sayur. Enggak dia Iya, nanti iya, bisa iya. ngomongin untuk Nah, nabi untuk apa gitu kan, ngomongnya yang kasar gitu kan. Jadi gue bilang gini, Iya. sejak itu gue bilang gini, woi, ini karena ada Bang Luga ini tidak enak untuk diajak debat, gue bilang. Dia ini enaknya kita tanyain, kita curi ilmunya. Agak pelan-pelan gitu gue ngomong, padahal dia ada dengar, kita curi ilmunya. Jadi apapun boleh kalian tanya, tapi kalau udah dijawabnya jangan bantah lagi, karena dia nabi loh, ya kan? Nggak boleh bantah. Tanya apapun boleh, tapi nggak boleh bantah. Iya. Nah,
itulah caraku, maksudnya supaya dia juga jangan kena delik atau apa gitu kan. Kita pun nggak sakit hati, dia nggak kena delik gitu maksudnya. Ya perkara dia mau bilang dia apa aja ya terserah dia. Kan gitu. Kalau dulu saya sering bantai dia, tapi pas dia sudah bernarasi Roh Kudus Ibu, bingung saya mau bantai. Mau bantai apanya ini, bahaya ini. Aku suka kali kalau Ini itu. ada ayatnya ini, kalau menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan ini. Udah nggak bisa lagi saya. Kalau dulu aku kan paling saya suka kalau dia udah bilang gitu. Luga itu gara-gara kalau Luga katakan bahwa Yesus punya roh manusia, itu saya maki dia. Nah, berarti saya ada alasan mau hajar dia kan, tapi pas dia sudah berubah, Roh Kudus itu adalah istri Allah Bapa, saya sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Aku kalau dia bilang lagi gitu, aku bilang, Bang, kalau kayak gini lah Trinitas Abang, gue bilang, hampir nggak bisa ku bantah Bang, berkembang Trinitas Abang. Oh namanya juga Nabi katanya. Ya suka kali aku. Yang lain tuh mentok Trinitasnya, nggak berkembang, gue bilang. Abang punya ini berkembang, hampir nggak bisa ku bantah, gue bilang. Suruh kali lah dia ya kan. Namanya juga Nabi gitu. Saya cuma sekali saja tanya sama dia, Luga, kalau berarti Roh Kudus adalah istrinya Bapa, Yesus anaknya, berarti ada Kama Sutra Bapa dan Roh Kudus ini. Itu saja saya tanya Saiful, itu saya ngeri-ngeri sedap, perasaanku kayak nggak enak di hati begitu. Aduh, Tuhan saya bilang nggak enak ini, Tuhan ampuni saya ini, saya udah bertanya kelewatan ini. Sering gini Bang, sering pun kan, kalau dia lagi debat sama Kristen, kau nabi apa gini? Tunggu dulu kalian ya. Aku tanya sama kalian. Ketika Yesus turun, siapa yang mempersiapkan jalan untuk Yesus? Nabi Yohanes. Oke. Yesus akan turun kedua kalinya. Siapa yang mempersiapkan jalan kalau bukan Nabi Luga? Harus ada seorang nabi yang mempersiapkan jalan. Pak Saiful memang paham katanya. Iya kan? Seru kan? Dia kalau aku kasih dalil Alkitabiah loh. Alkitabiah. Luga kalau disanjung-sanjung makin terbang dia, Saiful. Iyalah. Aduh, Luga. Alkitabiah yang Udah saya biarin lah dia, kalau dia sudah bernarasi begitu tinggalin, daripada saya jatuhnya menghujat Roh Kudus nanti tidak ada pengampunan lagi. Iya, saya agak ngeri kalau yang itu. Kalau Yesus sama Bapa bisa kita maki-maki, kalau Roh Kudus tidak bisa. nggak bisa. Jadi udah nggak bisa. Saya nggak mati kutu, saya nggak bisa maki dia lagi. Gara-gara narasinya itu Roh Kudus itu ibu itu, udah. Kalau begini. Udah, kalau Wanes saya masih bisa maki-maki, JO Tritunggal masih bisa saya maki-maki. Kalau kau udah ndak bisa saya. Susah, ndak bisa dibantai kalau begitu. Masalahnya sudah nyebut Roh Kudus ini, bingung saya mau bantainya gimana caranya. Udah jam ngomong-ngomong udah mau 2 jam ini. Wayang udah tidur tah, Pak Ji? Ini Haji nih. Enggak, Belum. Ngor. lagi nyimak. Oh, Wayan belum tidur tah? Belum, dia masih penasaran dia. Si Wayan Dia itu. masih penasaran nyari hotel lagi dia nih. Dia Dalam Wayan. perpecahan gitu. Enggak. Berpecahan. Tapi jawaban dia tadi kurang. sebentar. Tadi jawaban dia tuh jujur tadi. Cuman kurang ajar tuh. Ya, Apa tahu nggak Bang? Saya senang dengan Wayan. Dia lebih Kristen daripada Game Over tadi. Enggak, tadi apa dia bilang? Saya mau sampaikan. Ditanya sama Wayan, kenapa nama Tuhan kalian ganti-ganti di setiap apa? Ya itu supaya menarik orang bisa ikut agama kami katanya. Kan kurang ajar kan?
Ya itu makanya saya bilang saya mewakili umat Kristen minta maaf Wayan karena Alkitab bahasa Bali itu mencopot-copot nama Tuhanmu. Karena ya kesalahannya bukan di kita orang Kristen sebenarnya Wayan, yaitu dari LI. LI itu yang mencetaknya seperti itu. Kita tidak tahu apa-apa soalnya. Iya, iya. Jadi kalau ada Alkitab bahasa Bali, di situ ada Sang Yang Widi, itu sebenarnya Bapak Elohim, tapi mereka terjemahkan Sang Yang Widi itu kesalahan LI ya, bukan kesalahan kita orang Kristen, begitu loh. Itu LI itu harus, saya makanya ada orang bilang kita demo di LI, saya bilang dibakar juga LI itu enggak apa-apa, itu mereka cari duit, kan mereka jual buku Alkitab. Betul. Itu. Betul. Itu mereka itu perusahaan, bukan lembaga rohaniawan, bukan. Itu perusahaan buku. Dan akibat mereka salah menerjemahkan itu kan banyak kali yang jadi rugi itu Bang. Iya, mereka suka nyamar-nyamar. Masa pencipta langit dan bumi nyamar-nyamar? Di Islam jadi Allah, di Hindu jadi Sang Yang Widi. Kok kayak Tuhan apa ini? Kayak nggak punya nama Saya Tuhan malu kan sendiri jadi, kan? sebenarnya. Iya. Kayak ndak ada penetapan nama yang sebenarnya Tuhan ini. Ganti-ganti. Nanti ketemu sama orang yang nyembal apa ikan, nanti jadi nama ikan juga. Makanya gue bilang, namanya. hati-hatilah kalau nanti ada agama yang Kadang saya bingung, punya nama Tuhannya malu saya. belum diketahui, nanti jangan dengar-dengar orang yang LLI lah, nanti diambil. Ya, LI ini kacau apa tata bahasanya, ngarang-ngarang bebas mereka soalnya. Makanya kalau ada yang bilang Alkitab kitab suci, saya tidak setuju. Pendeta saja, yang saya punya pendeta saya bantah. Suci apanya? Apakah Tuhan kita Sang Yang Widi? Ah bukan. Ah kenapa itu bahasa Bali Sang Yang Widi Tuhannya? Elohim kok dikasih nama Sang Yang Widi? Ah itu LI ya, goblok kau kalau begitu. Itu bukan kitab suci, kitab cerita. Begitu aja kok repot. Kitab suci itu Tuhannya nak ganti-ganti nama begitu. Tuhan kok ganti-ganti nama. Di Bali ganti nama, di Jawa ganti nama, kemana-mana ganti nama. Playboy ini Tuhan ini. Seolah-olah Tuhan kita ini jadi playboy kan, ganti nama. Yalah. Kayak mafia aja. Makanya kan Bang, ini aku juga Malu saya. aku juga apa ya, selama ini aku pikir mungkin ya cuman Islam gitu yang menetapkan penggunaan original teks ya kan. Ternyata di Weda juga begitu. Iya kan? Beda, iya di Alkitab Hindu juga, bahasa Hindu juga, apa bahasa Bali juga begitu. Iya. Dan itu lebih parah lagi, di Weda nggak sembarangan orang bisa pegang Weda itu. Oh kalau Iya, Bang, kitab Weda itu hanya pendetanya yang bisa pegang Iya. Wayan. Pemangkunya. Daun lontar kan dia pakai. Iya pemangkunya saya. Dia tidak Ya boleh berarti dibukukan. cuma pemangku Kalau beda Oh, itu jadi tidak boleh digimanakan? dibukukan. Iya. Pakai daun lontar. Jadi dia. cuma satu biji saja, apa cuma apa tidak dicetak umum berarti di jemaat-jemaat tidak pegang berarti. Enggak. Mangkunya aja yang pegang. Oh pemangkunya saja yang pegang saja. Oh iya. Sama di Cuman- Katolik berarti. Kalau Katolik juga begitu. Jadi Cuman cuma baca- romonya yang pegang Alkitab. Enggak baca Wedanya itu tiap hari itu urut gitu loh. Enggak tahu-tahu di sini bahas ini enggak. Kalau beda harus urut. Supaya dapat ceritanya ya. Ya. Iya. Sebenarnya sama aja sih. Kristen terpecah, Hindu pun terpecah. Ada Hindu Siwa, Hindu Brahma, Hindu Wisnu, Hindu Krishna, Hindu Ganesha, Saraswati, ya banyak. Cuman sama sih. Oh Hindu Gimana? juga banyak ya. Banyak. Iya banyak. Yang paling ekstrim kan Hindu Siwa. Tapi Bang Wayan, Ya. cuman satu-satunya Islam yang walaupun banyak apa ya, kita bilang golongan ya, Golong. cuman satu-satunya Islam yang
Tuhannya tetap sama, nabinya tetap sama. Ya, Jadi perbedaan kami beda itu pendapat hanya saja. ah, Pendapat mungkin. Beda pendapat. enggak, bedanya itu gini Bang Karen. Misalkan sholat, ya kan? Sholat itu kalau orang Muhammadiyah, mereka itu membacakan baca ininya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kan harusnya gitu. Bismillahnya itu dia bacanya dalam hati, dia langsung Alhamdulillahirrabbilalamin gitu, ngerti kan? Nah kalau Ya, di ya, paham. NU Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah yang mana yang betul? Disebut. Dua-duanya betul Bang. Nabi pernah buat dua-duanya, paham? Iya, paham. Maksudnya paham. petunjuknya ada. Dua-duanya- caranya beda saja. Iya. Tapi dua-duanya pernah dicontohkan Nabi gitu. Ya. Bukan dibuat sembarangan. Punya dalil juga gitu. Makanya kami kayak aku kan NU kan. Aku bisa sholat di Masjid Muhammadiyah nggak masalah, aku ikut aja. Karena apa? Nabi pernah buat juga yang itu gitu loh. Muhammadiyah juga gitu. Ketika mereka sholat di Masjid NU, ya pakai Bismillahnya dibaca kuat, ya mereka ya ikut aja. Orang benar juga kok. Ya itu yang saya sangat salut dengan muslim itu begitu, walaupun perbedaan mereka bisa ngumpul sholat sama-sama. Kalau kita Kristen, karismatik nggak mau, nggak bisa masuk ke Protestan, nggak bisa masuk Katolik, apalagi nggak boleh. Mereka ada prosesi kalau mau masuk Katoliknya nggak bisa. Nah, fenomena kan Bang, kalau mungkin di Indonesia ini ya yang paling parah kan, dalam arti kata gini, gereja itu kan cuman terbuka di hari Minggu gitu. Ya kan? Kalau di luar kayaknya masih ada yang terbuka tiap hari gitu ya. Walaupun bukan nggak ada kebaktian, tapi masih bisa dimasuki dan orang mau berdoa masih bisa gitu kan. Ya kalau Katolik begitu, kalau gereja-gereja lain nggak bisa, Protestan, karismatik nggak bisa. Nah itu ketika abang misalkan lagi di luar negeri gitu, masuk ke gereja Katolik untuk berdoa gitu, bisa nggak? Ya nggak bisa kalau saya bukan Katolik. Kalau saya bukan Katolik nggak boleh. Nanti Nggak boleh. pikir kita bawa bom lagi. Nggak boleh. Ditanya pasti. Ditanya Ekaristi nanti. Kalau kita nggak bisa jawab, disuruh keluar. Aku pikir kayak di masjid gitu, nggak ada yang apa namanya? Nggak ada, Ada yang- ditanya begitu, nggak bisa. Kalau kita di karismatik aja, itu terbuka, itu pun kita interogasi dari mana? Katolik. Ya kalau Katolik kita harus seperti ini harus dibaptis lagi. Baru biar ibadahnya lebih ini, seperti itu. Misalnya ditanya dari mana? Dari Protestan. Kita harus begini-begini, tidak boleh cuma baptis percik, harus baptis selam. Jadi kita diarahkan. Jadi ada dia punya, nggak bisa. Kalau misalnya dia mau datang ibadah nggak bisa sembarang juga, ada aturannya seperti itu. Nggak bebas. Itu yang makanya saya bilang agak ngeri kita Kristen ini membatasi kayak Beda agama udah ya. eksklusif sekali. Beda. Kalau menurut saya sih salah begitu. Harusnya kalau ajaran yang betul sesuai yang tertulis, Bait Allah itu tempat persinggahannya orang-orang yang tidak mampu. Betul. Di situ tersedia roti, orang makan, orang mau Betul. tidur, Siapapun. mau istirahat. Itu kalau yang sekarang ada gitu Bang, itu agama Sikh. Agama Sikh. Ada agama yang orang yang pakai sorban itu yang dari India, yang sing. Iya. Nah itu di gurduaranya seperti itu Bang. Dia nggak peduli, siapapun dia kasih makan, mau tinggal di situ bisa, ada tempatnya gitu kan. Ya. Jadi ada pelayanan gitu ya.
Ya setuju saya kalau yang begitu. Kalau saya kadang bingung nih gereja-gereja zaman sekarang ini dipakai security lah. Itu diinterogasi kalau bukan jam ibadah ditanya mau masuk bikin apa. Mau istirahat Sayang ke kali hotel. kan bangunan itu dibuang Minta segitu tolong, hebatnya, cuman pakai seminggu sekali doang. Seminggu Itu. sekali jadi sarang setan 6 hari. 6 hari kan iblis pasti ada tuyul dan bakyul di situ. Iya. Ya agak ngeri-ngeri sih. Tapi mau bagaimana begitu mereka keadaannya gimana? Makanya aku bilang, kalau orang sering bilang, oh tapi umat Kristen terbanyak di dunia. Gak bisa kalian bilang kayak gitu, bagilah denom. Aku bilang. Ya, Gak usah kan terbanyak bagi kalau denom, bagi menyeluruh. 2 aja udah kalah. Ya, Ya kan Kristen sama Protestan, Katolik sama Protestan aja udah kacau. udah kalah, kacau. Bisa jauh. Nggak sampai separuh-separuh. Iya. Belum kalau kami karismatik pecah, nggak ada lagi. Kita karismatik cuma segelintir orang di dunia ini. Ya. Cuma puluhan ribu. Nggak banyak. Nah, Haji? Haji sudah ngorok itu. Udah ngorok Ji. Jadi Bang Karen, Bang Wayan, Wayan Bang udah Wayan tadi. turun. Bang Wayan. turun ya? Dia turun Turun dia. mau kerja katanya. Oh, Oh, dia mau kerja. Itu dia mau Dia naik. mau kerja katanya. ya siapa? Samuel. Ada Samuel tuh, ada Samuel. Ada Bang Samuel. Samuel. Hmm. Shalom semuanya, shalom Karen, masih ingat kan? Hmm. Ya, salam. Tadi Ini itu kiamat di room muslim. Di room muslim, aduh muslimnya jadi porak-poranda. Nah, saya minta naik nggak dinaik-naikin. Saya Di mau room ngajak siapa, Bang? kiamat di situ. Hah? Bang siapa? Bentar deh, just Kiamat cek. kenapa? Kan kiamat kan menanyakan kepada muslim, apakah Allahmu Maha Besar ada di mana-mana? Iya, kata si Ardi, muslim. Jawaban si Ardi itu udah benar. Nah, Ardiansa. iya, Ardi Ansa apa Ardi siapa nggak tahu saya itu. Pokoknya Ardi lah gitu ya. Nah, teman-teman muslimnya marah. Ardi kamu kalau nggak punya pengetahuan nggak usah jawab gitu. Nah, padahal si Ardi jawabnya benar gitu. Tapi itu sebenarnya jawaban Ardi kan jawaban di Alkitab sebenarnya. Nah, cuman kan dia nggak nunjukin ayat Al-Quran dan segala macam. Terus berarti Allah kamu ada di mana-mana? Iya, ada di tai. Iya kata si Ardi. Berarti kamu nyembah tai? Iya katanya. Nah, jadi gini loh. Si kiamat itu kan pakai terus kan kiamat bilang ini si Ardi ini muslim panteisme kan gitu. Nah, sebenarnya Alkitab mengatakan hal itu. Jadi artinya gini loh. Kiamat memakai narasi yang sebenarnya ada di Alkitab yang Iya. ditujukan kepada muslim. Nah, saya mau Iya, harusnya naik. dibaliknya. Iya, Dibalikkan. saya mau naik, saya mau balikin si kiamat dan ayat-ayatnya semua saya ada. Yeremia Iya, 23 ayat 24, Mazmur 129 ayat 7 sampai 10. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari hadapanku, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi. Nah, sekarang gue mau tanya kiamat tuh tadi tuh. Ya kan? Kalau Allah memenuhi langit dan bumi dan tidak ada yang bersembunyi dari hadapanku, lo bisa nggak sembunyi dari hadapan Allah sekalipun lo ngumpet di septic tank banyak tainya? Apa Allah nggak bisa. tahu lo ada di septic tank? Kan begitu? Tahu lah. Iya kan? Nah, Jadi si kiamat ini penipu gitu loh. Dia memakai narasi yang dilontarkan kepada muslim, tapi tidak mau sendiri narasi dia itu dipakai untuk dilontarkan kepada dia sendiri. iya. Ah, Jadi siapa duluan nyerang doang. iya. Kalau seandainya Muslim yang duluan serang itu kan dia udah tepar itu dengan Sebenarnya pertanyaan yang gini. seperti itu. Kalau Allah ada di mana-mana tuh, pakaian turun gitu loh. Nggak kuat denger narasi saya. Emang Tritunggal ini memang seperti ini. Nah, sekarang gini loh ya. Apa ya saya mau bilang aja lupa saya nih. Kan kiamat menuduh pemikiran seperti ini kan panteisme. Artinya kiamat tidak boleh panteisme.
Terus Iya. Allah Maha Besar ada di mana-mana atau Yehova Maha Besar ada di mana-mana, dan dia ajukan ini kepada Muslim atau Allah ya, artinya dia tidak boleh memakai itu si Kiamat. Ya. Nah, saya mencurigai si Kiamat ini udah budak orang Kristen yang tidak memakai ayat narasi-narasi Alkitab dong. Lah, memang dia itu kan begitu. Hmm. Jadi memang seperti saya bilang tadi, hanya memanfaatkan momen siapa duluan nyerang. Padahal ketika itu dibalikkan ke dia tepar gitu. Tepar langsung. Cuman sayang Muslimnya nggak tahu diobok-obok begitu. Aduh, gue bilang. Gue minta naik kagak dinaik-naikin. Gitu. Mungkin disangkain mereka takutnya saya bantuin si Kiamat kali gitu. Bisa jadi. Takutnya berarti itu Muslim yang apa nggak ada yang kenal saya kali gitu. Mungkin. Kalau Bang Ardiansa nggak mungkin tuh jam segini nggak mungkin. Iya, bukan Ardiansyah, Ardi. Nggak kenal aku. Makanya orang-orang baru-baru juga tuh Muslim saya kenal itu. Kayaknya. Gitu. Itu Kiamat tuh kalau tadi saya naik langsung gemeter dia tuh, langsung grogi tuh. Cabut. Oh iya. Langsung mikir dia karena dia suka menipu. Gitu. Betul. Jadi salah satu tipuan dia itu Bang, gini. Di dalam Islam itu kan ada kitab hadis. Jadi kitab hadis itu tidak semua hadis itu sahih Bang. Ya kan? Ada bahkan hadis yang palsu sekalipun itu dicatatkan. Dalam Islam seperti itu. Dicatat bukan untuk digunakan, tapi agar orang tahu bahwasannya yang ini palsu gitu. Untuk membuktikan kesalahan. Iya. Iya. Dan mengetahui ini palsu gitu. Iya. Nah, dia itu suka ngambil dari situ dan menunjukkan ini dari sini ya, kayaknya kan. Ini dari imam ini ya, penulisnya ya. Padahal imam itu sedang menuliskan inilah hadis-hadis yang palsu gitu. Iya. Sekarang kan Kiamat suka menghadirkan hadis untuk menggugat Muslim, betul? Betul. Loh, si Kiamat itu kan ortodoks ngakunya. Kenapa ortodoks dan Kiamat sekalipun suka menghadirkan hadis Bapak Gereja? Nah, teman-teman Muslim kan nggak tahu. Jadi Kiamat kalau membawa data kan membawa data Bapak Gereja. Itu kan hadis, bro. Ya. Itu hadis itu. Bahkan hadis terjauh dari Muhammad meninggal itu 200 tahun. Hadis Imam Bukhari, betul? Ya, itu kumpulannya. Kumpulan Hadis yang terjauh ya, jaraknya 200 tahun. Yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan. Bukan. Jadi jarak ya hadis itu tetap hadisnya Nabi Muhammad. iya, cuman maksudnya diceritakan menurut Diriwayatkan. sanadnya kan akhirnya mentoknya kan yang menuliskan kan Imam Bukhari kan. Nah, itu jarak terjauhnya dari Muhammad meninggal sampai ke Imam Bukhari kan 200 tahun. Ya. Nah, ini ortodoks nih si Kiamat ini lebih parah. Karena jarak dari Yesus naik ke surga pada tahun 30 Masehi ke Bapak Gereja itu jaraknya 300 tahun lebih. Iya, udah pasti. Nah, ini gue kasih tahu karena teman-teman nggak tahu nih Muslim. Gitu loh. Jadi kalau dia menggugat lain kali nih, kalau dia masuk ke sini atau kasih tahu sama teman-teman Muslim yang tadi saya bilang itu, kalau dia bawa hadis, kalau bawa aja hadis Bapak Gerejanya. Nah, hadis Bapak Gerejanya itu mengeluarkan doktrin yang namanya Tritunggal yang tidak pernah ada dalam Alkitab. Betul. Nah, nanti Kiamat aduin lagi. Bagaimana ketika Maria dianggap sebagai bunda Allah dan diangkat ke sorga baru ada tahun 1930-an. 1930 ya? Iya, baik Ortodoks dan Katolik sama. Cuman Protestan yang menolak itu. Gimana tuh? Ya, lebih gawat lagi lah. Iya, Kan lebih gawat insersi. lagi. Terus hadis Bapak Gereja menyebabkan umat dari Bapak Gereja yang memegang hadis Bapak Gereja bunuh-bunuhan di tahun 1033. Mana yang benar? Katolik Barat atau Timur? Jadi kalau misalnya dia nuduh, oh si A ribut sama Sunni, loh
Ortodoks ribut sama Katolik. Itu bro. Heeh. Cuman gue gemes banget tadi gue nggak dinaikin. Aduh gimana nih gue. Memang kadang-kadang orang ini pun nggak siap menghadapi kiamat, sok naikin kiamat. Iya, itu porak-poranda mereka. Gitu loh. Padahal gampang banget itu. Si kiamat itu kan udah 4 kali saya skakmat, itu gampang. Maksudnya saya tadi naik biar teman-teman muslim juga belajar gitu loh. Saya bukannya belakangan ini saya Samuel ini tidak berdebat dengan muslim, tapi waktu saya turun dari kapal sekitar 2,5 tahun yang lalu saya berdebat dengan Zuma. Nah, tetapi setelah itu makin kesini waktu masalah presiden nih pemilihan, saya dihimbau oleh BNPT Badan Nasional Penanggulangan Teroris untuk tidak dulu berdebat lintas agama, gitu. Nah, untuk tidak dulu berdebat lintas agama. Bahkan Malikil didatangin di Manado oleh BNPT, tetapi BNPT mengajak saya untuk bekerja sama, gitu. Nah, akhirnya di situ saya bilang, Bro Sam jangan dulu deh debat sama Muslim soalnya begini. Ya udah, saya bilang di situ. Itu begitu ceritanya. Itu setelah saya debat sama Zumat, setelah 3 bulan saya turun dari kapal, gitu. Nah, cuman saya pikir begini loh. Saya bilang sama BNPT, Bapak nggak usah memerintahkan saya untuk jangan debat sama Muslim. Ya, sebelum saya ke kapal, saya sudah berdebat dengan sesama denom. Bahkan teman saya yang nggak usah saya sebutkan namanya, yang Kristen juga Oneness, mengatakan, Bro Samuel, udahlah kita jangan berdebat sesama Kristen, malu kita. Saya bilang, dia bilang begitu. Oh nggak bisa bro, nggak bisa. Saya sudah melihat ayat di Alkitab bahwa pada rumah Allah sendiri dulu yang pertama-tama dihakimi, baru keluar. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak percaya terhadap Injil Kristus? Jadi dari dalam gereja dulu yang harus dihakimi. Sebenarnya ya. Iya. Kan gini bro, logikanya. Lu jangan menghakimi orang sebelum lu menghakimi dirimu sendiri, kan begitu? Betul. Istilahnya di dalam belum beres kok udah mau ngurusin orang gitu. Gitu. Lu sekarang begini loh. Dulu kejadiannya kenapa gue nyerang Tritunggal, ya? Gue nggak bisa disalahin loh, karena begini. Ketika anak-anak Kristen ya, yang saya tidak bagi dia Tritunggal atau Oneness ya, berdebat sama Muslim. Nah, ketika dia diserang balik, contohnya Edis aja. Edis tuh dulu saya ngajarin Islamologi tuh. Edis aja, ya ketika ditanya kembali Alkitabnya, 0. Nolah, makanya nggak pernah nyebutin Alkitab dia. Nggak pernah, tapi yang dibahas Al-Quran. Kan gitu, bener nggak? Ya. Ketika ditanya Alkitabnya 0, bahkan kiamat aja nih. Waduh kacau deh pokoknya. Elia Miron aja akhirnya mengatakan apa? Yesus ciptaan kan? Ya. Gitu. Akhirnya di situ saya marah besar kan. Kamu ini ngurus-ngurus iman orang, agama orang, kamu ditanya balik kacau balau kamu. Balik saya bilang nggak usah debat tuh. Nah, baru saya ajarin di situ. Nah, ketika saya ajarin, saya diserang sama Tritunggal. Wah, kamu bidat Pak Samuel, gitu ceritanya. Oh, ya, berarti pasti. kamu biangnya penyesat, bukan Islam, saya bilang. Berarti kamu, akhirnya saya bilang, sorry loh teman-teman ya, ini bukan mau offense ya, saya bilang. Kamu tahu nggak yang mengajarkan Muhammad Alkitab itu siapa? Warqa bin Naufal kan? Iya, itu bidat nggak saya bilang? Adakah Warqa bin Naufal menyatakan bahwa Yesus Bapa itu sendiri? Jawab saya bilang. Itu kan dari Nestorian, dari Nasrani tuh. Gitu. Itu kan alirannya 3 pribadi tuh si Warqa bin Naufal. Tetapi hierarki, bapak lebih besar dari anak. Jadi kayak triteis gitu. Nah, itu kan yang ngajarin di tanah Arab tuh. Kristen kabur dari daerahnya gara-gara dianggap bidat, dia kabur ke Arab kan? Gini, kalau itu bro, aku bisa buktikan bahwasannya Waraqah itu satu-satunya Nasrani yang hidup di kota Mekah. Oh banyak bro. Nggak bisa bro. Kan pengikutnya banyak. Nggak, dengarkan dulu aku. Ya. Coba aku minta sebutkan, ada nggak nama kedua selain Waraqah? Nggak ada. Kan ada bentuk jamaknya di situ Pak. Orang-orang Sabiin, orang-orang Nasrani. Dengar dulu. Nggak ada. Di situ hanya Waraqah bin Naufal yang bisa ada di Mekah. Kenapa? Karena bangsa Quraisy waktu itu, ya bro ya,
Ini ku kasih tahu ya. Bangsa Quraisy saat itu memiliki sifat asobia yang sama dengan Yahudi. Bahkan lebih. Tahu nggak? Iya. Asobia tahu nggak? Sifat Nggak tahu. kesukuan. Merasa sukunya lebih superior. Itu sifat kesukuan Quraisy itu lebih tinggi dari Yahudi. Di saat itu ya, sebelum zaman Nabi datang ya, Nabi diutus ya. Jadi ketika mereka mendengar aja, misalkan Nasrani datang, itu dari mana? Bani Isa, sana. Cabut. Gak ada yang mau itu. Jadi Warakah itu, dia itu karena pamannya Khadijah, dia satu-satunya yang ada di kota Mekah. Kota Mekah ya, beda dengan Madinah ya. Ingat ya, beda dengan Madinah. Yang saya bilang saat itu kota Mekah di saat Nabi belum diutus. Tapi yang dibilang tadi kaum Nasrani yang ada itu di Madinah. Kaum Najran kan? Bani Najran itu di Madinah. Jadi memang tidak bisa berkembang itu saat itu di kota Mekah. Kota Mekah ya, garis bawahi itu. Karena saya belum pernah dapat orang yang bisa menyebutkan nama orang kedua selain Warakah. Oke, ini Pak sebentar ya. Ini saya bacakan terjemahan ya, Departemen Agama ya. Al-Baqarah 62 nih. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Betul. Tidak ada kekhawatiran mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Betul. Nah, di sini ayat ini kan difirmankan oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Ya betul. Oke. Ini posisinya di mana? Ketika ayat ini turun, posisinya Muhammad ada di mana? Al-Baqarah. Ya. Kira-kira aja. Aku pastikan dulu. Pastikan dulu. Dan gini, oke. Kita bilang lah, aku belum lihat ya. Oke, aku bilang itu Makkiyah. Tapi yang dimaksud bukan orang Nasrani yang ada di sekitaran Nabi Muhammad. Iya. Jadi tetapi Muhammad diperintahkan untuk mendakwa, untuk berdakwah juga kepada orang Nasrani, betul nggak? Betul. Nah, oke. Betul. Tapi di situ bukan, dengar dulu ya. Di situ kata-kata itu untuk memberikan kabar gembira kepada mereka yang hidup dengan agamanya, baik itu Yahudi maupun Nasrani, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Bukan itu poin saya, yang saya ambil bukan itu. Di Iya, sini, aku tahu. di sini Poin ada, gua di mana? di sini ada kata orang-orang Nasrani, ini bentuk jamak nih Pak. Benar. Orang-orang Nasrani, apakah ada nggak orang Nasrani di luar kota Mekah? Ya banyak. Ya, artinya nggak usah harus di mana di sekeliling Muhammad. Kan Muhammad bisa pergi ke luar Mekah. Lah iya. Lah Maka iya, berarti itu bukan aku bilang cuma di Warakah kota dong. Mekah itu tidak ada, cuma satu-satunya Warakah. Iya, oke. Tapi Muhammad pernah bertemu orang Nasrani yang lain kan? Oh pernah, itu Oh, ya aku bilang sudah. ada. Kalau di Arab Saudinya ada. Nah, jadi kita Paham nggak kembali. yang aku maksud? Iya, ngerti. Yang aku Jadi nggak maksud tadi masalah. paham nggak? Nggak masalah mau si Warakah seorang diri orang Nasrani Bukan yang di sekeliling Muhammad. yang di kota Mekah. Iya. Kota Mekah itu yang Nggak masalah. Walaupun Warakah satu-satunya yang berinteraksi dengan Muhammad di kota Mekah, nggak masalah. Betul. Nah, cuman Iya, di masalahnya luar begini. banyak, di luar dijumpai. Iya, cuman poin yang saya ambil begini. Kan Warakah yang membawakan narasi tentang Alkitab kepada Muhammad. Ya narasi itu hanya sebatas apa yang dialami Nabi Muhammad saat itu kan. Iya, masalahnya begini Pak. Warakah ini di dalam kekristenan ini seorang sekte, seorang bidat gitu loh. Itu masalahnya. Oke, anyhow, apapun Iya. dialah. Bahkan kalau kita cerita nanti ke Pendeta Buhara, tahu kan Pendeta Buhara Nggak yang tahu. bertemu dengan Nabi Muhammad saat dia berjalan ke Sam? Bukan Buhara, siapa namanya? Bahara, Bahira. Iya, iya. Ya, Buhara. Kalau banyak yang sebut Buhara, Bahira gitu-gitulah.
Nah, itu pun dari kalangan mana? Kalau kita mau bilang. Nah itu dia. Tapi satu hal Bang Samuel. Ya. Ini hanya sekedar perbandingan ya. Aku nggak maksud mendebat atau cerita apa. Tapi lihat, ketika Nabi Muhammad yang menyampaikan itu adalah dari kaum Nasrani. Ya. Buhara orang Nasrani, pendeta Nasrani yang masih keturunan Yahudi. Ya Bang ya? Benar gak? Betul, betul. Artinya masih ada hubung kait sesama agama samawi, sesama ahli kitab. Benar nggak? Iya. Nah, yang aku suka heran nih, orang Kristen selalu membawakan ketuhanan Yesus itu dari mana? Dari penyembahan orang Majusi terhadap Yesus. Penyembahan orang Majusi Majus. udah jelas. Hah? Orang Majus. Iya, waktu kelahiran Hmm. kan ada tuh yang orang Majusi datang menyembah dia. Ya kan ada. Sering Apa itu hubungannya sama dijadikan. Kristen maksudnya? Bukan, maksudnya orang Kristen sering menggunakan itu sebagai dasar dia itu Tuhan, Yesus itu disembah gitu, ngerti kan? Paham abang maksudnya? Iya, tapi orang Majus dengan agama Zoroasternya dari situ, bukan Azura Mazda, dia tidak menganggap anak itu Tuhan. Lah itu dia yang aku maksud. Lagian kalau itu yang dipakai nggak sensibel kan? Mm-mm. Ini orang sekte sesat ya, orang yang memang sesat kan, Majusi. Mm-mm. Paham maksudku? Paham maksudnya? Mm-mm. Nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Loh, sebenarnya kita nggak bisa bilang orang Majus sesat kan begini. Dalam Bang, perbincangan penyembah api apa lagi mau nggak sesat bang? begini, itu kan subjektif. Maksud gue begini, ya kan mereka kan ada namanya Dewa Azura Mazda. Nah, Oke. pelajaran mereka kan tentang perbintangan. Nah, Oke. menurut ceritanya itu, menurut perhitungan konstelasi bintang ajaran Azura Mazda itu akan muncul seorang raja, Oke. ya, bukan Tuhan, raja. Nah, Ah. lalu mereka menyembah raja itu dan tepat itu jatuh sinar itu kepada kumpulan bintang itu ke Bayi Yesus. apa namanya tempat Yesus lahir Bayi itu. Yesus. Itu aja. Nah, dan pada saat itu kan belum ada Kristen. Nah, kalau dia Nah bawa itu itu, dia. Itu kalau dia dia bawa- maksudku. maksud Nggak- gue gini. nggak sensibel itu dijadikan dalil kan? Iya, tapi bukan dijadikan dalil bahwa orang Majus menganggap dia Tuhan, tidak. Raja Nah iya. itu dia. Jadi nggak bisa kalau Karena kita. apapun ceritakan itu bukan dari, kalau kita bilang tadi Nabi Muhammad ini sama agama samawi kita bilang kan, ya kan? Masih nyambung gitu. Oke, Nah udah hidup nih ala Ramaji Yesus nih. ini saya Ye. baca nih ya dari Al-Maidah 116. Ya. Ya kan di sini kan Allah bertanya. Ya. Ah. Adakah engkau berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Sungguh aku tidak Ya. pernah Hai mengatakan Samutra sesuatu yang Maryam, bukan adakah aku. kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Masih Ya. engkau tidaklah patut bagiku, kata Isa, mengatakan yang bukan aku. Maksud saya ambil Ya, poinnya di sini. Berarti di zaman Muhammad, mereka menemukan orang-orang Nasrani bentuk jamak yang menyembah Bunda Maria nih. Jumpa, Iya kan? jumpa. Iya, Bahkan di menjumpai. situ Iya. Bentar dulu. Berarti ini ada orang-orang Nasrani di Jazirah Arab yang menyembah Bunda Maria, betul nggak? betul. Ya sudah, berarti bidat. Bahkan di situ kan dua-dua disebutkan bang. Salah Salasa itu, yang satu lagi, satu daripada yang tiga gitu. Iya. Berarti kan Tritunggal. Nah itu dia. Itu dia. jadi sebenarnya apa yang dikatakan Al-Quran itu yang tepat gitu. Tidak mengada-ngada. Jadi kalau dibilang itu bukan untuk Kristen, Yesus bukan Nabi Isa, nggak sensibel. Bener nggak? Iya, jadi sebenarnya Nasrani itu Pak, itu bukan Kristen. Gitu. Nasrani itu bukan Kristen.
Kristen itu ya oneness itu, ini kayak saya nih Kristen. Oke. Makanya nggak ada Saya kata Kristen paham. di dalam Tapi- dalam nggak ada kata Kristen dalam Al-Quran. Itu orang-orang Nasrani, orang-orang Nestorian. Gitu. Benar, tapi dalam skala besarnya tujuannya ke sana, Bang. Iya. Jadi Cuman kalau kita lah, lihat kalau dari entar Al-Quran sebutin ada Kristen, Protestan, Katolik apa segala macam, ribet amat, Bang. kan gini, kita bukan lihat dari judulnya, dari cover booknya, tetapi dari ajarannya. Yesus itu Iya, ajaran itu Tritunggal. Terus ada Tritunggal yang menyembah Bunda Maria, kan begitu? Benar. Masa Al-Quran salah sih? Kan enggak Itu dong. dia. Berarti kan keterangan Al-Quran terhadap orang Nasrani yang menganggap Maria sebagai Tuhan, berarti kan bisa dikategorikan Tritunggal atau Katolik atau Mormon Makanya aku dari bilang. Origen. Nah, Makanya aku bilang ketika orang ada yang bilang Yesus tidak sama dengan Nabi Isa, itu udah gabrol. Benar nggak? Langsung aja aku kasih logika. Ada konsekuensi yang harus lu terima kalau lu bilang Yesus bukan Nabi Isa. Apa itu katanya? Kalau ada dua orang yang lahir di tahun yang sama dari dua orang perawan suci tanpa ayah, maka Tuhan lu bertambah satu lagi. Gak mungkin cuma satu yang lu tuhankan. masalahnya bukan itu. Itu para bidat Kristen itu kayak orang Nestorian itu menganggap Yesus itu cuma nabi. Gitu. Bukan Tuhan. Iya. Ini gue ceritanya kalau orang Kristen yang lagi debat nih menyatakan Yesus itu nggak sama dengan Nabi Isa, maka gue keluarkan itu. Kalau konsekuensinya kalau dia tidak sama, maka dengan adanya dua orang yang lahir di tempat yang sama dan di tahun yang sama, dari dua orang perawan suci, yang satu Maria, yang satu Maryam, ya kan? Berarti kan akan ada dua orang yang lahir tanpa ayah dari dua orang perawan suci. Ya. Nah, Tuhan lu bertambah satu lagi. Nggak mungkin cuma satu yang lu tuhankan. Ngerti nggak maksud gue? Paham. Itu konsekuensinya. Ketika dia menyatakan itu tidak sama. Iya. Jadi oknum yang dimaksud sama, kan begitu? Nah, Nah, iya. gua dari tadi begitu abang naik. Ini kacau nih. Kenapa? Nggak begitu abang naik tadi. Jumpa dalam hati gua. Langsung kan saya tegur dong, Pak Karen. Masih ingat sama saya kan gitu? Jumpa nih. Tadi tuh saya gini Pak, saya tuh turun dari sini, saya lihat komalnya Ruth yang sudah terpapar Oneness, tetapi dikuasai oleh Tritunggal roomnya. Nah orang-orang Oneness kan hari ini lagi pada vakum ya, nggak terlalu banyak. Nah karena orang-orang Oneness ini bukan orang-orang sibuk lah gitu kan. Nah Ya. makanya saya juga jarang live ya. Nah tiba-tiba masuk tuh yang suka ngajar tuh namanya Ngopi Rohani. Pendeta tuh, pendeta yang menyusup ke YHS, Yusak Hadis Siswanto Ministry. Yang orangnya Oneness. Nah, dia ngajar pakai nama Ngopi Rohani, bukan pakai nama asli. Setelah saya cari tahu ternyata dia orang YHS yang mengajarkan Tritunggal. Nah, saya mau ngomong sama Pak Yusak bahwa ini ada penyusup dari Tritunggal gitu loh. Nah terus si Ngopi Rohani ini ngebahas keibranian tapi sok tahu gitu. Kan ada yang nanya, Pak, apa sih bedanya YHWH sama YHVH? Kan YHWH sama YHVH. Ya, Dia ya. bilang itu pengucapannya saja begini-begini. Itu salah jawabannya. Sebenarnya jawabannya gampang. YHWH itu Ibrani klasik, YHVH Ya, V itu Ibrani modern. betul. Orang Ibrani sudah tidak menyebut waw lagi tapi vav. Betul. Nah dia sok tahu gitu. Ya. Jadi itu sama Pokoknya banyak lah seperti ajaran dia yang sok tahu gitu loh. Nah, ya, sama seperti di
bahasa Hindi atau bahasa Sanskerta, Iya, V V jadi W. itu menjadi W. Iya, Di antara V dengan W bacanya. W. iya. Cuman ketika saya mau naik nggak dinaik-naikin. Gitu. Saya spam tuh, up host nggak dinaik-naikin. Waduh, ini orang nih. Tapi ngejelekin Kadang-kadang orang itu warna kayak sesat, gitu, tapi Bang. kok nggak berani gitu loh lawan saya gitu loh. Iya, kadang-kadang orang ini kan kalau udah sibuk berdebat gitu kayak nggak nengok yang di bawah ataupun apa. Nanti gini nih, si Komalnya Haji Yesus ini kan udah saya add nih si Haji Yesus nih. Nah, Nah, nanti Bapak kalau bisa ajak tuh orang Tritunggal diskusi di sini. Nanti DM saya, Pak, ada orang Tritunggal, nanti saya ke sini gitu loh, Pak. boleh, boleh bang. Kalau perlu kiamat panggil gitu. Iya, cuman Komal ini ramenya ini kayak tadi jam 3 sampai jam 4 gitu. Kalau malam kadang-kadang nunggunya kami cerita-cerita aja bang. Iya. Aduh. Ini kan hari Jumat libur ya, libur Maulid Nabi ya. Iya libur. Oh. Saya ini nggak bisa tidur karena agak stres dikit. Besok siang nih ada kerjaan nih, malah saya nggak bisa tidur. Abang di mana bang? Saya di Bekasi. Oh Jakarta. Saya tuh dulu Pak debat sama Ihsan Mokoginta dan Samsul Beratnababan tahun 99. Ketemuan langsung Pak. Di tempatnya Offline, ya? di tempatnya keponakan Gubernur Aceh Hasan di Ben Hill, Bendungan Hilir. Ibrahim Hasan. Iya. Nama ponakannya itu jadi dia Hasan. anak dari adiknya si gubernur. Nah, itu namanya Fazlun Hasan. Adlun. Kenal? Adlun ya kawanku. Ya ampun, mana dia sekarang? Dia di Jakarta. Iya di Jakarta. Lah Bapak di mana? Saya di Medan. Oh, lah itu teman saya dagang mobil itu si Fazlun itu. Iya, kemarin itu kan Rubicon dia sama aku lama. Hmm. Itu dia tuh sayang tuh sama saya. Jadi dia tuh dulu minta tolong saya untuk ngedidik adik-adik dia yang dia bawa dari kota Raja Aceh untuk band. Akhirnya saya gabung sama band yang dia bentuk yang adalah keluarganya. Nama bandnya Kota Raja. Nah disitulah si Faslun saya injilin kan. Dulu kan dia masih suka nyabu tuh zaman itu Pak. Zaman poster cafe segala macam kan. Nah terus saya injilin dia. Nah karena dia mungkin bega saya injilin. Dia manggil Ihsan Mokoginta sama Samsul Beratnababan untuk ngurut dia karena dia ada sakit juga. Nah disitulah saya diskusi sama Samsul Beratnababan dan almarhum Ihsan Mokoginta di Bendungan Hilir itu. Kenal dong sama ponakannya Faisal. Faisal enggak. Tapi kalau sama Fadlunnya kenal baik. Kenal ya. Dulu saya dekat sama keluarga mereka loh, hampir. Ya kemarin kan dia calonkan diri di Langsa. Ya gagal. Oh ya? Uangnya rugi dong dia jadi. Rugi. Berapa banyak uangnya? Habis. Nggak tahu lah dia. Dia ya udah pasti BM lah bang. Iyalah, namanya Sedikit jadi kan. caleg ya kan. Kenal lah. Jadi dia itu benar keponakannya Gubernur Aceh. Ya kurang lebih gitu bang. Terus Pak Saiful masih suka ini nggak? Teleponan nggak? WA-an gitu? Udah lama enggak nih. Ini Pak Saiful udah saya ikuti ya. Ya. Nah, saya screenshot jadi biar saya nggak lupa. Ya, akun saya banyak bang. Enggak apa-apa Oh, gitu. nanti. Ya udah, nanti Ya, sering banyak. gue DM nomor WA gue, nanti Bang Saiful DM gue nomornya Fadlun. Saiful sama nomornya Fazlun ya. Boleh bang. DM aja sekarang. Biar aku balas. Aku juga udah lama nggak hubungin, tahan masih itu nomor dia entah nggak. Tapi nanti bisa aku cari. Takut keluar soalnya. Hah? Nanti gue DM, coba bentar. Takutnya keluar. Enggak lah.
Dari atas gini malah lebih aman. Kalau pas lagi di atas. Oke, udah saya DM ya. Oke, Bang. Ji, Tapi masih hidup lah si Alarm Faslun lagi. ya. Masih hidup nggak? Hah? Masih hidup nggak ya? masih hidup. Iya. Takutnya udah nggak ada lagi. Masih. Wah, dulu masa-masa saya sama dia tuh, wah, penuh dengan gemerlapan malamnya kota Jakarta tuh. Paham. Ada Cutoko semua deh, pokoknya ada Paisleng, ada Ari Lasso, ada semua lah, Paham Pak gue. Project semua. Paham bener itu. Iya, sampai akhirnya masuk ke reformasi tuh tahun 98 kerusuhan kan? Ya. Kan saya masih siswa Trisakti 92. Kemarin itu waktu dia caleg-caleg itulah Rubiconnya lama sama saya. Saya ngantar ke Melabu lagi. Maksudnya Bapak beli mobilnya dia? Enggak, Rubicon dia. Oh. Kan dia mau kasih pakai sama calon gubernur di Aceh waktu itu. Hmm. Ya terakhir saya yang ngantarkan ke Melabu karena ada calon gubernur itu mau ke Melabu kan. Oke, Bapak sama Faslun seangkatan nggak? Seangkatan kurang lebih. Nggak beda jauh lah ya.